Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal tes motivasi dan kemampuan dasar. Jadi supaya teman-teman lebih mudah dalam mengerjakan soal-soal tes motivasi dan kemampuan dasar di kartu prakerja. Oke, langsung aja. Jadi di saat teman-teman mengerjakan tes motivasi dan teman-teman harus mengerjakannya ya, karena ini sebagai prasyarat untuk menerima kartu prakerja. Jadi teman-teman harus mengikuti tes motivasi dan kemampuan dasar. Oke, lanjut. Kalau sudah tampilan seperti ini, lanjut aja. Jadi tes motivasi dan kemampuan dasar sebagai syarat untuk menerima kartu prakerja, teman-teman. Oke, lanjut aja. Nah, pertanyaan pertama nih teman-teman. Pernyataan pendaftaran. Teman-teman akan dikasih pertanyaan, apakah kamu direksi, komisaris, dan dewan pengawas pada BUMD? Jadi di sini karena saya bukan termasuk, maka saya jawabnya tidak. Lalu klik berikutnya. Untuk pernyataan berikutnya, apakah saat ini Anda menganggur? Nah, silahkan teman-teman pilih ya atau tidak. Pada saat ini teman-teman nganggur atau tidak. Nah, di sini saya memilih ya, karena posisi saya nganggur. Lalu klik berikutnya. Nah, pernyataan pendaftaran. Yang berikutnya adalah apakah Anda pernah bekerja sebelumnya? Nah, jadi teman-teman silahkan dipilih ya atau tidak. Di sini saya memilih ya, karena saya sudah bekerja sebelumnya. Lalu klik berikutnya. Untuk pernyataan berikutnya, apakah Anda menganggur karena adanya COVID-19? Jadi teman-teman nganggur itu karena ada kejadian COVID-19 atau bukan? Maka jawabannya silahkan dipilih ya atau tidak. Di sini saya memilih iya. Nah, pernyataan pendaftaran selesai teman-teman. Tinggal kita klik selesai. Oke ya. Tunggu loading. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengerjakan soal tes motivasi dan kemampuan dasar. Nah, mengenai tes, pengerjaan tes dilakukan dengan durasi maksimal 25 menit, teman-teman. Jika waktu habis, tes akan dianggap selesai dan dikirim secara otomatis. Tes yang diuji berupa soal motivasi dan kemampuan dasar. Jadi tes yang diuji adalah berupa soal motivasi teman-teman dan kemampuan dasar teman-teman. Cuma sebelumnya kami ingatkan, pastikan berada di tempat yang kondusif teman-teman. Jadi pastikan tidak ada gangguan saat teman-teman mengerjakan soal ini. Yang kedua, pastikan kamu berada di tempat dengan koneksi internet yang stabil. Jangan sampai di saat mengerjakan soal internet kita lemot sehingga waktu terus berjalan dan akhirnya kita nggak selesai. Yang ketiga, bila perlu teman-teman bisa menggunakan alat bantu coret-coret seperti kertas, pensil, pulpen untuk menyelesaikan soal ya, atau kalkulator teman-teman. Oke, lanjut. Nah, tes motivasi kemampuan dasar ya. Nah, soal pertama, pertanyaan pertama teman-teman. Harga gula pasir tahun 2014 bulan Juli 9.500, bulan Agustus Rp10.000, September Rp10.500, bulan Oktober Rp12.000. Simpulan isi tabel tersebut adalah: A. Terjadinya penurunan harga gula pasir setiap bulannya.
sebesar 500. B. Sejak bulan Juli hingga Oktober harga gula pasir mengalami penurunan. C. Sejak bulan Juli hingga Oktober harga gula pasir mengalami kenaikan. D. Nah, di sini sudah kelihatan. Jadi saya di jawaban pernyataan pertama ini saya memilih jawaban C. Karena sudah kebayangkan sejak bulan Juli hingga Oktober harga gula pasir mengalami kenaikan. Ya. Untuk pernyataan D ini A, B, C, D. Yang di sini jawaban saya adalah C. Lalu klik berikutnya. Nah, pertanyaan kedua, 4 kurangi 1 adalah A1, B2, C1, D3. Jadi 4 kurangi 1, di sini jawabannya pasti D, yaitu 3. Oke, langsung lanjut soal berikutnya. Untuk soal ketiga, seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya sering memulai kegiatan namun jarang menyelesaikannya. Nah, jadi teman-teman sesuai teman-teman, jawaban ini tidak ada yang salah. Jadi silahkan dipilih. A. Tidak setuju, B. Setuju, C. Netral, D. Sangat setuju, E. Sangat tidak setuju. Di sini saya milih tidak setuju karena menurut saya ini bukan kepribadian saya ya. Lalu klik berikutnya. Pertanyaan keempat, berapa jam kira-kira Anda akan alokasikan waktu untuk mengikuti pelatihan online dan program kartu prakerja? Kumulatif dalam sehari boleh ada jeda, jadi bisa dijeda-jeda, tapi totalnya berapa jam teman-teman bisa mengikuti pelatihan online ini. Nah, pertanyaan A, lebih dari 2 jam per hari, B, tidak tahu, C, 1-2 jam per hari, D, kurang dari 30 menit per hari. Jadi pertanyaan ini tidak ada yang salah, teman-teman. Silahkan dipilih A, B, C, D. Di sini karena saya termasuk banyak nganggur, jadi kalau saya pribadi lebih dari 2 jam per hari. Ya. Makanya saya pilih 2 jam per hari. Lalu klik berikutnya. Untuk pertanyaan kelima, seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya takut mencoba hal baru karena saya takut gagal. Nah, silahkan teman-teman pilih A, sangat tidak setuju, B, netral, C, tidak setuju, D, sangat setuju, E, setuju. Nah, dari pertanyaan kelima ini, kalau menurut saya, bagi saya takut mencoba hal baru karena saya takut gagal. Kalau menurut saya tidak setuju, teman-teman. Karena ya namanya mencoba, kadang-kadang ya gagal, kadang-kadang ya berhasil, maka saya lebih tidak setuju. Oh, sangat tidak setuju, teman-teman. Oke. Pertanyaan keenam. Pertanyaan keenam, seberapa setuju atau tidak setuju Anda dengan pernyataan berikut? Saya menunda pekerjaan yang saya tidak suka melakukannya. Silahkan dipilih A, netral, B, sangat setuju, D, sangat tidak setuju, D, tidak setuju, E, setuju. Jadi silahkan dipilih karena pertanyaan ini tidak ada yang salah.
Nah, ini kalau menurut saya, keberadaan saya dari pertanyaan ini, saya milih tidak setuju. Ya, karena pekerjaan yang menurut saya tidak saya sukain harus segera saya kerjakan. Karena namanya pekerjaan, walaupun tidak disukain, harus segera diselesaikan. Kalau tidak malah menambah beban kita. Lalu klik berikutnya. Untuk pertanyaan ketujuh, mengapa Anda berminat untuk program Kartu Prakerja? A. Saya bosan dan butuh aktivitas baru. B. Saya kehilangan pekerjaan. C. Saya butuh tambahan uang untuk kebutuhan sehari-hari. D. Saya ingin membuka usaha baru. E. Saya ingin meningkatkan keterampilan. Nah, silahkan pilih jawaban A sampai E yang menurut teman-teman benar. Nah, ini pertanyaan ini juga tidak ada yang salah. Di sini karena saya punya jawaban sendiri, saya ingin membuka usaha baru. Ya, tentunya saya ingin punya usaha, teman-teman. Lalu klik berikutnya. Untuk pertanyaan ke-8, seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Kegagalan yang pernah saya alami pada masa lalu adalah karena saya kurang berbakat. Nah, jadi silahkan. Ini pertanyaan ini juga tidak ada yang salah. A. Tidak setuju. B. Netral. C. Sangat setuju. D. Setuju. E. Sangat tidak setuju. Nah, dari pertanyaan ini kalau saya milih netral, teman-teman. Jadi kemungkinan kegagalan itu bisa aja saya kurang kemampuan. Jadi saya tidak mengklaim diri saya berbakat ya, mungkin banyak kekurangan. Makanya saya perlu training. Lalu klik berikutnya. Untuk pertanyaan ke-9, seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Jika pekerjaan lebih susah dari yang saya perkirakan, saya tidak akan teruskan. Ya, jika pekerjaan lebih susah dari yang saya perkirakan, saya tidak akan teruskan. Silahkan pilih jawaban A sampai E. A setuju, B sangat setuju, C netral, D tidak setuju, E sangat tidak setuju. Dan di sini karena pekerjaan itu yang susah, saya tetap akan meneruskan, makanya saya tidak setuju. Lalu pertanyaan ke-10, seberapa setuju atau tidak setujukah Anda dengan pernyataan berikut? Saya merasa minder, rendah diri pada orang lain bisa melakukan sesuatu lebih baik dari saya. Jadi kalau ada orang yang lebih baik melakukan sesuatu dari kita, silahkan jawab menurut teman-teman sesuai kepribadian teman-teman. A. Sangat setuju. B. Netral. C. Tidak setuju. D. Sangat tidak setuju. E. Setuju. Jadi jawaban ini juga tidak ada yang salah, teman-teman. Silahkan dipilih. Kalau saya memilih tidak setuju, karena saya juga meskipun ada yang lebih bagus dari saya juga nggak akan minder sih kalau saya. Jadi saya lebih milih tidak setuju. Lalu klik berikutnya. Untuk pertanyaan ke-11, kita diagram batang berikut menunjukkan data produksi gula antara tahun 1999 sampai dengan tahun 2003. Jadi tahun 99 150, 2000 250, 2001 220, 2002 150, 2003 200. Nah, jumlah produksi gula pada 2 tahun terakhir adalah, jadi tahun terakhir itu tahun 2002 dan 2003. 2002 150, 2003 200, totalnya 350. Jadi jawabannya ini dari jumlah produksi gula pada 2 tahun terakhir adalah
tentunya 350 ton ya teman-teman. Makanya kita pilih 350 ton, lalu klik berikutnya. Untuk pertanyaan ke-12, hasil penjualan dagangan Pak Ahmad ya dari grafik ini ya. Kesimpulan dari informasi grafik tersebut adalah ya, A. Penjualan dagangan Pak Ahmad menurun tiap bulan. B. Di bulan September baju koko lebih banyak terjual dibanding sarung. C. Di bulan November baju koko lebih banyak dijual dibanding sarung. D. Dagangan Pak Ahmad paling laku di bulan November. Di sini saya memilih C. Jadi di bulan November baju koko lebih banyak terjual dibanding sarung. Lalu klik berikutnya. Untuk pertanyaan ke-13, jumlah penduduk sebuah daerah adalah sebesar 160.000. Dari jumlah tersebut, 65% berprofesi sebagai petani. Berapa jumlah orang berprofesi bukan sebagai petani? Nah, jadi kalau 65% itu sebagai petani, artinya ada 35% yang bukan petani. Silahkan dikalikan 0,35 atau 35% dikali 160.000 ya. Dikali 160.000. Tentunya akan ketemu 56.000 orang. Maka pilih jawaban yang benar adalah 56.000 orang. Lalu klik berikutnya. Untuk pertanyaan ke-14, Budi membeli minuman dingin seharga 5.000 per botol. Minuman tersebut kembali Budi jual di kios miliknya dengan keuntungan 15%. Harga penjualan 100 botol minuman adalah, makanya dari tentunya kita ngitungnya 5.000 dikali 15% ya teman-teman. Jadi 5.000 ditambah 5.000 dikali 15% ya. Jawabannya ada ya 5.700 ya, 5.750. Nah, dikalikan 100 botol, maka Rp575.000 jawabannya tentunya. Karena jawaban B, C, D tentunya tidak tepat. Yang tepat adalah 575.000. Lalu klik berikutnya. Untuk pertanyaan ke-15, di sini soal matematika. 3/7 ditambah 5/7, jawabannya adalah A. 8/7, B. 8/14, C. 5/14, D. 3/7. Nah, karena ini penyebutnya sudah sama, yaitu 7 ya, jadi tinggal tambahkan 3 tambah 5 sama dengan 8. Karena penyebutnya sudah sama, maka jawaban yang tepat adalah A. 8/7. Lalu klik berikutnya. Untuk pertanyaan ke-16, 3/2 ditambah 2/2. Ya, 3/2 ditambah 2/2. Jawabannya adalah 2/4, 5/2, C 5/4, D 3/4. Nah, karena di sini penyebutnya juga sudah sama, maka jawaban yang tepat adalah 5/2. Lalu klik berikutnya. Untuk pertanyaan ke-17, di sini 4 ditambah 6. Ya, buka kurung 4 tambah 6 tutup kurung kali 5. Jadi 4 tambah 6 sama dengan 10 kali 5. Tentu jawabannya adalah 10 kali 5, 50. Jadi tidak usah lama-lama. Tentu jawabannya adalah C. Ya.
Jawabannya adalah B, yaitu 50. Lalu klik berikutnya. Nah, untuk pertanyaan ke-18, ini saya sudah mengerjakan di menit 15 ya, jadi masih ada sisa 10 menit ya. Hasil dari buka kurawal ya, kurung kurawal 34 min buka kurung min 10 tutup kurung ditambah buka kurung min 35 tutup kurawal kurangi buka kurawal min 5 tambah 12 min kurangi buka kurung min 9 tutup kurung tutup kurawal sama dengan 34 ya. Pengerjaannya kita kerjakan satu-satu dulu. 34 min buka kurung min 10. Min ketemu kali min sama dengan plus. Jadi 34 ditambah 10 sama dengan 44. Ditambah ya min 35. Jadi plus ketemu min tetap min ya. Jadi 44 dikurangin 35 sama dengan 9 ya. Nah, 9. Lalu kita kerjakan, udah cukup. Di sini hasilnya 9. Terus min 5 ditambah 12 ya. Min 5 ditambah 12 sama dengan, artinya di sini ada pengurangan ya, min ketemu plus artinya malah berkurang. Jadi 7 ya. 7 dikurang min 9. Min ketemu min jadi plus. Jadi 7 ditambah 9 sama dengan 16. Jadi yang hasilnya 34 min 10 tambah min 35 tadi 9 dikurangi 16 ya dikurangi 16. Tentunya jawaban yang tepat adalah A ya, min 7. Jadi 9 dikurangi 16 tentunya ketemunya min 7. Nah, sampai di soal pertanyaan ke-19 ini ada tombol menu selesai. Artinya tes kita sudah selesai teman-teman. Konfirmasi jawaban, sudah yakin dengan semua jawabanmu? Kalau belum, tentu teman-teman silahkan cek lagi jawabannya. Kalau di sini saya tidak cek belum, tapi saya sudah aja. Saya khawatir jawab begitu saya klik belum, saya memulai dari awal, justru nanti malah waktunya nggak keburu. Jadi saya klik sudah ya. Nah, selesai. Oke, tes selesai teman-teman. Jadi ini adalah soal tes motivasi dan kemampuan dasar di kartu prakerja. Nah, selanjutnya adalah kita harus cek dashboard teman-teman. Ikuti selesai ya. Nah, selanjutnya kita langsung klik daftar gelombang ya. Jadi gelombang 21 kita klik aja gabung. Jangan lupa selesaikan dulu klik gabung. Nah, konfirmasi pilihan. Bergabung dengan batch berikut gelombang 21. Batal atau gabung ya. Karena program ini sangat bagus yang didanai oleh pemerintah, maka kita harus pilih gabung teman-teman. Nah, oke, konfirmasi pilihan. Nah, oke, selanjutnya selesai dan kita tinggal menunggu hasil lolos atau tidaknya ikut
kartu prakerja di gelombang 21. Sekian dulu dari saya teman-teman. Saya Rizyan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.